Prabu Tejo, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Yang hadir di sini hari ini ada yang bersama dengan keluarga, betul? Ada yang bersama dengan calon pacar, belum pacaran dia, baru pendekatan. Ada yang bersama dengan pacar, ada yang masih jomblo, ada yang sendirian, gitu ya. Ada yang mengsibukkan keluarganya sendiri, bapak ibunya pelayanan menjadi pelayan altar, dan sebagainya. Kalau mau mengumpulkan pengalaman-pengalaman Natal, sebetulnya kalau mau jujur, pengalaman bersama keluarga itu menjadi pengalaman yang indah untuk kami, untuk saya minimal. Kami para imam itu terakhir mungkin bisa bersama Natal bersama dengan keluarga SMP ya, untuk dia. SMP terakhir kami. Kami bisa duduk bersama dengan orang tua, dengan adik saya, merayakan Natal, lalu mendengarkan romo-romo berkhotbah, ada yang bernyanyi dan sebagainya. Itu pengalaman yang paling indah. Pengalaman yang mungkin menjadi sebuah pengalaman kerinduan yang mau tidak mau atas pilihan kami tidak lagi tanda kutip bisa bersama dengan keluarga inti kami, tapi kami bisa bersama dengan keluarga kami yang baru di tempat tugas kami. Nah, maka pengalaman ini saya mau berkhotbah tentang pengalaman khotbah para imam-imam yang pernah saya dengar selama saya misa bersama dengan keluarga yang masih sampai hari ini itu ngeplek, teringat. Salah satu khotbah yang teringat itu tentang judulnya tuh ada cinta yang luar biasa dari Allah. Dimulai dari sebuah analogi sederhana. Bapak Ibu teman-teman, dalam analogi ini diceritakan ada sosok seorang raja yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang ternyata berasal dari kelompok yang berbeda, dari masyarakat biasa. Sang baginda ini ingin sekali karena saking cintanya menikahi gadis ini, tapi gadis ini ternyata selalu menolaknya. Perbedaannya yang mencolok antara keduanya adalah sebagai raja dan juga sebagai rakyat biasa, yang menyebabkan sang gadis itu selalu kagum terhadapnya, tetapi tidak bisa mencintainya. Dia akan selalu berterima kasih kepada baginda atas segala kebaikannya. Namun ia tidak bisa mencintainya karena perbedaan sosial yang mencolok di antara keduanya. Oleh karena itu, karena raja begitu mencintai gadis ini, ia pun mencari jalan lain untuk memenangkan cintanya. Dia menanggalkan kedudukannya sebagai raja dan menjelma menjadi rakyat biasa. Dan sebagai rakyat biasa ia ingin menyatakan cintanya kepada gadis yang menjadi pujaan hatinya itu. Dengan begitu ia menyadari ternyata pilihannya itu mengandung resiko yang sangat besar. Dengan melakukan hal itu, dia dianggap bodoh oleh rakyatnya. Bahkan dianggap bodoh oleh juga gadis yang dicintainya. Dia juga akan kehilangan mahkota kerajaan dengan segala kemegahannya. Juga ada risiko bahwa bisa saja ya, gadis itu pun menolak cintanya. Namun sekalipun ada beberapa resiko yang besar yang juga dipahaminya, raja itu tetap kepada keputusannya. Dia tetap menanggalkan mahkota kerajaannya dan menjadi seperti rakyat biasa guna memperoleh cinta dari gadis yang dipujanya. Dalam hatinya, ia selalu punya prinsip dan berkata, lebih baik menanggung resiko supaya bisa mendapatkan cinta yang sejati dari wanita itu. Analoginya, sederhana ya? Paham kan nih? Ya paham, cinta maksud Anda nggak paham gitu ya. Analoginya itu. Nah, lalu bagaimana menyambungkannya dalam tema malam Natal ini? Bapak Ibu teman-teman, sama seperti raja dalam analogi di awal tadi,
Mau tidak mau saya mau mengatakan bahwa Allah itu begitu mencintai kita manusia dengan cinta yang tidak terbendung. Oleh karena itu, cinta yang tidak terbendung itu Allah rela mengutus putranya menjadi manusia. Mengapa? Ternyata kalau kita mau mengumpulkan banyak pengalaman-pengalaman alasan, sudah berulang-ulang kali Allah menyatakan cintanya kepada kita manusia, tetapi manusia kita tidak yakin akan cinta itu. Misal, Allah menyatakan cintanya lewat karya penciptaan alam semesta, tapi manusia tidak peduli. Dua, Allah menyatakan cintanya lewat sejarah bangsa Israel, tetapi tetap saja manusia tidak setia. Tiga, Allah menyatakan cintanya dengan mengutus para nabi, tapi hanya sedikit orang yang mendengarkan seruannya, bahkan ada dari antara mereka yang mereka bunuh. Ini pengalaman konkret. Tidak pernah ada asap tanpa api. Maka pengalaman-pengalaman mengapa Allah hari ini sungguh memberikan cinta yang luar biasa, karena pengalaman dan alasan yang sangat-sangat konkret bagi saya. Karena itulah Allah mencoba dengan cara terakhirnya, yakni dengan mengutus putranya sendiri. Bahkan dia tahu bahwa mengutus putranya ke dunia untuk menjadi manusia pun penuh dengan resiko. Namun kemungkinan adanya resiko itu tidak membatalkan niatnya untuk tetap mengutus putranya menjadi manusia. Resiko itu sudah mulai tampak pada hari-hari pertama kedatangannya ke dunia. Apa? Ia harus dilahirkan di sebuah palungan dalam sebuah kandang hewan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bahkan ia lahir sebagai seorang manusia yang sangat miskin. Lalu pertanyaannya, mengapa si Allah begitu tega mengutus putranya ke dunia untuk menjadi manusia? Padahal resikonya itu sangat besar. Alasannya cuma satu, yakni karena Allah mencintai kita. Allah mencintai manusia. Allah mau mendapat kembali manusia yang telah menjauh darinya akibat dosa manusia itu sendiri. Maka kalau Anda mau berpikir ulang tentang pengalaman penciptaan manusia, satu hal yang menjadi menarik keunikan manusia ciptakan adalah dia diberikan kehendak bebas. Itu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Kalau saja nih berandai-andai, Romo saya mau selamat, oke. Harusnya kalau mau selamat paling yang gampang adalah Allah menciptakan kita manusia tidak dengan kehendak bebas. Maka kontrolnya itu jelas. Dan setiap kita telah melewati dunia ini, kita mendapatkan keselamatan. Tetapi cintanya terbatas. Cinta dengan memberikan kehendak bebas, lalu manusia punya pilihan bebas untuk memilih antara ya dan tidak, antara mencintai atau memusuhi, itulah yang menjadi keunikan cinta yang luar biasa yang Allah berikan. Maka cinta yang luar biasa ternyata mempunyai resiko. Betul. Semakin besar peluangnya, semakin besar cinta, semakin banyak resiko. Semakin kecil Anda memberikan, semakin kecil pula resikonya. Pilihan Anda. Dan Allah hari memilih mencintai sebesar-besarnya dengan resiko pun yang juga sangat-sangat besar. Allah mau memulihkan hubungannya dengan kita yang rusak akibat dosa. Itulah sebabnya Allah sampai hati, tanda kutip bahasa manusia, mengutus putranya menjadi manusia. Sebab hanya dengan cara itu dia bisa menyatakan cintanya kepada manusia secara efektif. Ini pula yang menjadi refleksi kalau Anda mau berhenti di sini. Anda betul mencintai? Betul. Jangan-jangan cinta kita tidak mengalami fase cinta yang efektif kepada orang yang kita cintai. Pengalaman ini pula yang menjadikan Allah melihat lebih jauh. Maka sama seperti raja dalam cerita di awal tadi, demikian Yesus Kristus menanggalkan semua kemegahannya, kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia lemah yang dilahirkan di sebuah kandang.
Maka menjadi penutup, pertanyaannya sikap apakah yang paling tepat yang kita harus tunjukkan kepada Allah yang sudah terlebih dahulu mencintai kita? Jawabannya adalah satu-satunya cara untuk menanggapi cinta Allah ialah dengan mencintainya secara tulus dan juga ikhlas. Tidak ada cara yang lain. Raja yang dalam cerita awal pasti sangat berbahagia apabila setelah meninggalkan kemegahnya sebagai raja, dia mendapat cinta yang sepadan dari gadis yang menjadi pujaan hatinya itu. Maka demikian pun Allah akan sangat berbahagia kalau setelah ia menyatakan cintanya kepada kita dan kita pun balik mencintainya dengan cinta yang juga sejati. Tuhan telah mencintai kita. Maka kita pun mestinya mencintai dia dengan cara yang juga sama. Titik. Begitu khotbahnya. Nggak ada lagi. Anda kan kalau mendengar kelahiran kan nangis kan? Wah senang. Tangisan kan dua, kelahiran dan kematian. Kalau anak zaman sekarang karena apa? Putus cinta, nangis gitu ya. Maka hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungi tentang cinta yang luar biasa itu. Kalau Allah telah mencintai kita yang luar biasa, maka harapannya yuk kita belajar untuk juga mencintai Allah dengan cara yang luar biasa. Nggak ada cara yang lain. Caranya bagaimana? Saya tidak harus mendikte Anda sebagai seorang dewasa. Anda punya cara masing-masing mencintai dengan cara yang efektif. Maka hari ini sebagai persembahan saya boleh nyanyi? Boleh? Ambil dong. Biar mau terjadi kerjaan nih, dia suruh khotbah nggak mau hari ini dia. Makanya suruh ngambil gitar aja dia. Lagunya Cinta Luar Biasa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga,
Aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini, dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Cukup? Belum? Berarti kolektornya lebih besar ya hari ini ya. Kalau nggak besar saya nggak mau nyanyi lagi. Ini lagu kecil saya. Semoga Anda suka lagu ini. Yang bawa dengan keluarga boleh saling melihat ya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah yang menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu, kan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tak ku dapati arti kehidupan tatkala ku bukakan hatiku baginya. Dalam ucapanku, dalam segalanya ku ingin memuji Dia, puji Dia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan,
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Maka selamat Natal dan semua, kita merayakan Natal hari ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh harapan yang baru. Semoga sungguh apa yang sungguh menjadi berkat kita, menjadi berkat bagi kita semua. Maka tema hari ini sebagai dalam PGI itu adalah marilah kita menuju ke Bethlehem. Bethlehem itu kalau mau dibuat pengalaman singkatannya tuh sangat luar biasa baik ya. Betlehem. B-nya bright, cerah. E-nya eternal, abadi. T-nya truth, kebenaran. L-nya light, cahaya. E-nya embrace, pelukan. H, hope, harapan. E-nya everlasting, tak berujung. M-nya miracle, keajaiban. Semoga hari ini Anda yang merayakan Natal mengalami kecerahan, mengalami keabadian, mengalami kebenaran, cahaya, pelukan, harapan, cinta tak berujung, dan juga keajaiban dalam diri kita. Maka mari Bapak Ibu teman-teman kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya dalam penggembiraan Natal kita pada tahun ini sungguh menjadi berkat yang terindah juga bagi kita semua sebagai seorang pribadi yang hidup dalam keluarga.